Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Segala puja dan puji bagi Allah yang Maha Kuat, yang Maha Kaya, yang Maha Mengetahui, Maha Pandai, ya, yang Maha Menguasai segala segi kehidupan kita, yang menciptakan dan memelihara kita. Segala puji baginya, sepenuh kemuliaan yang dimilikinya, ya, dan juga salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau, mengikuti mereka dengan baik, insya Allah. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara meningkatkan kepatuhan kita, meningkatkan ketaatan kita kepada petunjuk yang sudah Allah berikan kepada kita, baik itu lewat Al-Quranul Karim yang senantiasa kita baca, kita pelajari, kita kaji, kita berusaha untuk memahaminya dan menjadikannya sebagai pedoman, ataupun lewat tauladan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah dengan cara meningkatkan kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dua cara tadi, ya, mematuhi Allah berarti mematuhi juga Rasulullah SAW. Insya Allah dengan cara tersebut maka tergolonglah kita sebagai golongan orang-orang yang bersyukur. Dan kalau kita sudah digolongkan oleh Allah menjadi atau dimasukkan ke dalam golongannya hamba-hambanya yang bersyukur, maka sudah berhaklah kita untuk mendapatkan tambahan kenikmatan, tambahan anugerah, limpahan rezeki dari apa yang sudah kita rasakan selama ini. Apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita nikmati selama ini, akan ada jaminan untuk kelestariannya dan akan ditambah kenikmatan-kenikmatan itu dikala kita sudah dinilai oleh Allah sebagai hambanya yang bersyukur, sebagai hambanya yang pandai bersyukur atas titipan nikmat yang sedikit ini. Maka para sahabat sekalian, alhamdulillah, segala puji bagi Allah sekali lagi, Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu di dalam dunia virtual, ya, walaupun hanya lewat suara. Tapi insya Allah ini adalah majelis yang terbaik, majelis dalam rangka bersyukur dengan segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Fasilitas harta, fasilitas dana, fasilitas handphone, ya, fasilitas internet, dan seterusnya. Kita manfaatkan untuk mendekat tadi kepada Allah dengan cara mempelajari tuntunannya dan mengkaji kembali apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sangat sungguh patut kita bersyukur atas kenikmatan Allah yang luar biasa ini. Nah, pada malam hari ini saya ingin mengingatkan bahwasanya marilah kita bersungguh-sungguh berserius untuk menjadikan Allah sebagai tujuan kita, menjadikan akhirat sebagai orientasi kita, ya, sebagai orientasi kita. Baik. Ya, insya Allah, ya, karena kalau Allah sudah menjadi tujuan kita, ya, kalau Allah sudah menjadi tujuan kita, akhirat adalah orientasi kita, maka itu adalah pola pikir yang sangat benar, ya, pola pikir yang tepat, dan insya Allah itu adalah pola pikir yang menyelamatkan, ya, menyelamatkan. Karena kalau sebaliknya, kalau
sampai saat ini Allah belum menjadi tujuan kita ya. Artinya tujuan kita adalah tujuan yang selain daripada Allah. Mungkin jabatan, mungkin penghargaan dari orang lain ya. Mungkin pujian, ya, mungkin harta, mungkin benda ya. Kekayaan mungkin ya, tujuan hidup kita bukan kepada Allah tapi kepada selain daripada Allah, pada manusia. Dan orientasi kita bukan akhirat. Kalau sampai saat ini orientasi kita bukan lagi akhirat, tetapi orientasi kita adalah kemakmuran, ya, kekayaan, kemegahan, kemewahan gitu ya, kesenangan hidup di dunia. Maka ketahuilah bahwa pola pikir seperti itu adalah pola pikir yang tidak pas. Maka mestinya kita arahkan agar Allah lah tujuan kita. Bagaimana azam kita yang senantiasa kita sebutkan di dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah ikrar yang senantiasa kita ucapkan. Yang artinya, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadah sembelianku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Inilah ikrar sahabat-sahabat kalian yang senantiasa kita ucapkan. Mudah-mudahan yang setiap harinya kita ucapkan itu sudah membentuk pola pikir kita, sudah membentuk keyakinan kita, sudah membentuk aktivitas kehidupan kita ke arah ikrar yang sudah kita ucapkan. Bahwasanya sholat kita adalah untuk Allah, ibadah kita adalah untuk Allah, hidup kita, hidup yang dimaksud itu adalah dari bangun tidur sampai tidur kembali ya, dari melek mata sampai merem mata kita ini ya, dimana saat itu akal kita sudah bisa dipakai, aktivitas jantung kita, tarik nafas kita, pikiran kita sudah normal kembali. Di saat hidup itu arahnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa mamati lillahi rabbil alamin, dan juga kematian kita nanti mestinya adalah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau aktivitas kehidupan kita senantiasa berada di jalan Allah, maka kematian kita pun tidak akan berbeda jauh dari hal ini. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat kalian, ikrar yang senantiasa kita ucapkan ini, mudah-mudahan semakin kita mendekati waktu perjumpaan dengan Allah, semakin yakin dan semakin mantap pemikiran kita bahwa Allah adalah tujuan kita. Ya, sekali lagi, sesungguhnya salatku adalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ibadahku adalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Hidupku adalah untuk Allah, matiku juga adalah untuk Allah. Insya Allah, kalau senantiasa ini kita gaung-gaungkan dalam benak kita, dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam relung hati kita, ya, dan kita kuat-kuatkan sehingga Allah adalah tujuan kita, maka itu adalah tujuan yang sebenarnya, tujuan yang tepat. Sebab kita menghambakan diri kepada Zat yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang menjamin kita, yang penuh dengan kekuasaan, penuh dengan kepandaian, penuh dengan kekayaan, dan seterusnya penuh dengan kemuliaan. Maka sudah sangat benar ketika kita menghambakan diri hanya kepada Allah. Sehingga ketika kita sholat, lillahi rabbil alamin, sholat untuk Allah saja, ibadah untuk Allah saja,
hidup untuk Allah saja, mati untuk hidup, mati untuk Allah saja, maka itu adalah sebenar-benar tujuan. Sebenar-benar aktivitas, sebenar-benar pola pikir. Karena sekali lagi kita menghambakan diri kepada yang maha kaya, maha luar biasa. Maka pahalanya, balasannya juga jelas. Kalau sampai saat ini masih belum fokus kepada Allah, orientasi kita belum fokus kepada akhirat, sahabat-sahabat sekalian, kita perlu mengambil waktu untuk merenung, untuk mengevaluasi, dan segeralah menata diri. Sisa waktu yang Allah berikan kepada kita ini, kita gunakan untuk memperbaiki mulai dari pola pikir kita. Kita arahkan bahwa tujuan hidup kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berhubungan dengan ini, sahabat-sahabat sekalian yang tadi disebutkan ya, wa nusuki lillahi rabbil alamin, dan ibadah sembelihanku adalah untuk Allah, ibadahku yang ibadahku adalah untuk Allah. Hubungannya adalah dengan Idul Kurban, Idul Adha yang sebentar lagi akan kita jalankan. Insya Allah tidak dalam waktu yang lama, mungkin 7-14 hari lagi ya, berarti ya, 1 atau 2 minggu ini ke depan, Idul Kurban sudah menjelang kita. Disitulah tempat kita untuk merealisasikan ikrar yang kita ucapkan. Kalau sholat kita lillahi rabbil alamin, insya Allah mudah-mudahan sudah sesuai. Artinya ketika kita menghadap Allah, Allahu Akbar, memang Allah adalah tujuan kita. Kita tidak mengharap penilaian dari siapapun. Ketika kita mendirikan sholat, bahwa Allah lah yang ada dalam ingatan kita. Allah lah yang ada dalam hati kita. Bagaimana firman-Nya, aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sehingga ketika kita sholat, seorang hamba mukmin yang sholat, itu yang diingat hanya Allah. Dalam setiap ucapannya, dalam setiap gerakannya, yang diingat hanya Allah. Ketika terlintas hal-hal yang lain selain daripada Allah, yang berkaitan dengan urusan dunia, yang senantiasa merepotkan, maka dia tidak memperturutkan ingatannya itu, tidak memperturutkan pemikirannya itu untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Tapi dia cut, dia potong, kemudian dia kembalikan bahwa sholat ini tujuannya adalah untuk mengingat Allah. Sehingga fokus dia di dalam sholat itu adalah lillahi rabbil alamin, untuk Allah penguasa semesta alam. Tentunya syarat dan rukun yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW benar-benar diperhatikan sehingga sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang berikutnya dalam surat Al-An'am ayat 162 adalah wa nusuki lillahi rabbil alamin, ibadahku untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang dimaksud dalam ayat ini adalah ibadah berupa menyembelih hewan, menyembelih binatang ternak. Ya, menyembelih binatang ternak. Binatang ternak bisa sudah kita pahami bersama. Secara umum binatang ternak itu adalah bagaimana kambing, domba, ya, dan teman-temannya, biri-biri dan seterusnya, dan juga sapi. Itu juga hewan ternak dan juga unta. Ya. Jadi ketika kita sudah berikrar yang semacam itu, bagi orang-orang mukmin yang paham, yang sadar dengan apa yang dia ikrarkan, dengan apa yang dia ucapkan, bahwasanya wa nusuku lillahi rabbil alamin, ketika hari Idul Kurban itu menjelang, tentunya dia akan merasa gembira. Dia akan menyambutnya dengan bangga. Dia akan menyambutnya dengan sukacita, dengan lapang dada, dengan besar hati, dengan mata yang berbinar-binar. Kenapa? Karena dia tahu bahwa itulah saatnya untuk membuktikan apa yang selama ini dia ikrarkan. Bahwasanya ibadah sembelihannya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Kurban diikuti dengan hari-hari tasyrik adalah hari di mana dia membuktikan bahwa ucapannya adalah benar. Merealisasikan bahwa ikrarnya adalah bukan sesuatu yang verbal belaka. Menyatakan bahwa apa yang dia sebutkan, yang dia ulang-ulang dalam kesehariannya, betul-betul terbukti dalam kehidupan nyata, yaitu dengan menyembelih kurban. Maka untuk membuktikan ucapannya itu, memang selama 1 tahun sudah dia siapkan.
Apakah itu kesiapan mental yang utama, kesiapan hati, kesiapan iman, dan tentunya perlu didukung oleh kesiapan dana. Sehingga ketika datang hari kurban, dia jelang dengan sukacita, dia sambut dengan gembira, dia lakukan penyembelihan kurban di hari kurban. Kita ingat bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan bahwa di hari kurban, di hari Adha, di hari Tasyrik, tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah, tidak ada amalan yang lebih baik daripada menyembelih hewan kurban. Maka dibanding amalan-amalan yang lain, dibanding ibadah-ibadah yang lain, menyembelih kurban pada hari Idul Adha diikuti dengan hari Tasyrik, itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang paling baik. Sehingga seiring dengan ikrarnya, wa nusuki, tentunya kurban itu tidak akan dia lewatkan. Menyembelih hewan ternak pada hari Tasyrik, pada Idul Adha, tidak akan dia lewatkan begitu saja. Senantiasa dia incar, dia target, dia fokuskan, dan dia tunggu-tunggu. Karena disitulah tempat dia untuk membuktikan ikrarnya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya yakin, meskipun lokasi kita berbeda, ya, tapi kita masih tetap ada dalam satu dunia ini, satu bumi ini, ya. Mungkin rekan-rekan ada di Korea, saya dan teman-teman ada di Solo, ada juga yang di Jepang, ada juga di daerah-daerah yang lain, ya, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, di Papua bahkan, ya, di Bali, Nusa Tenggara, ya, dan seluruh pelosok Indonesia, seluruh pelosok dunia, kita sama-sama hidup di buminya Allah. Allah satu, Tuhan kita. Nabi kita sama, Muhammad SAW. Pedoman kita, Al-Quran sama. Maka insya Allah, kita pun akan menyambut Idul Kurban itu dengan gembira. Dan saya yakin teman-teman yang ada di Korea sudah sama seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwasanya menganggap Idul Adha adalah momen yang penting untuk merealisasikan ucapannya selama ini. Untuk membuktikan ikrarnya bahwasanya sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadah sembelihanku, sesungguhnya hidup dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan melewatkan begitu saja kesempatan yang Allah berikan. 4 hari dalam 1 tahun akan ditunggu betul tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Dia akan tunggu betul, dan ketika datang saatnya, dia buktikan dengan menyembelih kurban, dengan menyembelih hewan ternak sebagai kurban. Dan dia tahu bahwa kurban itu, asal katanya adalah qoriba yaqrubu kurbanan, adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan perintah Allah dan dengan cara mengikuti contoh tauladan yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka menyembelih hewan kurban adalah dalam rangka kita membuktikan ikrar kita, membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengikuti sunnah beliau Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga sunnah Rasulullah SAW. Dengan menyembelih hewan kurban itu, insya Allah kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang akan kita dapatkan? Tentulah rahmatnya, tentulah lindungannya, ridhonya, kasih sayangnya, lingkupan cintanya akan senantiasa menyelimuti kita. Menyelimuti orang-orang yang senantiasa ingin dekat dengan Allah. Dan seorang yang dekat dengan Allah, dia akan terjauh dari masalah. Seorang yang dekat dengan Allah, dia akan terhindar dari malapetaka. Seorang yang dekat dengan Allah akan terjauhkan dari bencana, dari kesedihan, dari kekecewaan, dari kegagalan. Insya Allah, inilah harapan kita. Dengan ibadah kurban itu, kita dapatkan apa yang kita inginkan selama ini. Dengan cara itu, kita mendekat kepada Allah,
maka semua apa yang menjadi persoalan insya Allah akan selesai. Ya, apa yang kita inginkan, insya Allah, kalau memang itu cocok sesuai dengan kebutuhan kita, maka Allah akan hadirkan dengan tanpa tunda-tunda. Dan yang lebih kita harapkan adalah rahmatnya, ridhonya dalam kehidupan kita yang kekal di akhirat kelak. Saya kira ini pembukaan dari kita, dari saya sebagai pemberi kabar gembira dan juga peringatan bagi sahabat-sahabat sekalian yang saya juga merasa rindu untuk bisa bermuajahan dan bertemu, walaupun dengan sekedar suara ini mudah-mudahan bisa mengurangi kerinduan yang selama ini sudah kita bina, sudah kita bangun bersama. Baik, waktu kami kembalikan kepada moderator, silahkan. Ustadz, tolong dijelaskan perbedaan antara infak dengan zakat. Dan apakah kalau zakat kita kurang, bisa ditutup dengan infak yang kita keluarkan? Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik. Jadi, dalam hal harta kita, itu ada hak yang perlu kita tunaikan. Ya. Hak yang perlu kita tunaikan tersebut adalah hak orang lain. Dan hak orang lain menjadi kewajiban bagi kita untuk kita kerjakan, untuk kita laksanakan. Nah, harta kita itu harus kita belanjakan. Nah, pembelanjaan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Yang wajib itu ada dua, yaitu yang periodik dan yang insidental. Ya, jadi infak wajib, ya, infak sunnah. Yang infak wajib ada yang periodik, ada yang insidental. Ya. Nah, infak wajib yang periodik, ini kalau kita mau bikin skemanya ya, infak wajib yang periodik itulah yang namanya zakat. Dan zakat ini, sahabat-sahabat sekalian, adalah harta orang lain, adalah hak orang lain yang dititipkan melalui harta kita. Sehingga itu adalah bukan harta kita, harta orang lain yang harus kita keluarkan, harus kita bersihkan dari harta kita. Nah, sedangkan infak wajib yang insidental adalah infak yang wajib kita keluarkan yang waktunya tidak tertentu. Ya, mungkin ketika ada saudara kita tertimpa musibah dan hanya kitalah yang diharapkan untuk membantunya. Nah, ini maka sifatnya adalah wajib untuk mengeluarkan. Sedangkan infak sunnah itu ya kita bisa mengeluarkan sewaktu-waktu juga. Ya, kita bisa mengeluarkan secara periodiknya, monggo, misalkan kesanggupan, ya. Brosur itu juga infak sunnah yang periodik, ya. Kemudian mungkin AC ya, juga mungkin urunan untuk beli AC gitu, seperti saat ini di saat pusat. Kemudian kesanggupan untuk membantu membuat asrama untuk pondok pesantren kita, ya, itu juga infak sunnah yang periodik. Infak sunnah yang insidental mungkin ada seruan untuk, wah ini kita perlu dana ini untuk acara peresmian mungkin, seperti itu ya, kan insidental seperti itu juga silahkan. Nah, jadi kalau zakat itu memang wajib, absolutely harus kita keluarkan karena itu adalah milik orang lain. Sedangkan infak yang biasa, infak sunnah yang mungkin kita sebut sebagai infak biasa itu adalah untuk memperbanyak tabungan kita di akhirat, gitu. Ya, seperti misalkan tadi brosur, kemudian kesanggupan, dan ya kita mendengar orang sakit, mungkin ya kita membantu saudara kita yang sedang dalam kesusahan seperti itu namanya adalah infak, ya. Maka itu akan memperbanyak, menambah tabungan kita yang sesungguhnya, begitu.
Lalu pertanyaan berikutnya, apakah kalau zakat itu kurang, bisa kita tutupi dengan infak? Jawabannya adalah tidak bisa. Zakat harus dikeluarkan dengan lengkap. Ya, kalau zakat itu kurang, maka harus dilengkapi zakatnya. Maka ketika kita mengeluarkan zakat itu, memang harus menggunakan ikrar, ijab kabul, bahwa kita sampaikan kepada petugas pencatat zakat, ini zakat saya, ini infak saya. Ya, jadi zakat akan sendiri. Zakat itu, karena zakat perlu disendirikan karena peruntukannya yang berhak menerima zakat itu sudah ditentukan oleh Allah, ada 8 golongan derajat. Sedangkan fisabilillah, infak itu peruntukannya bisa sangat luas, sehingga perlu kita ikrarkan ketika kita mengeluarkan zakat. Ya, misalkan bulan tanggal muda, besar ya, tanggal muda biasanya kalau pegawai negeri memang gajiannya tanggal muda, mungkin 2 juta gitu ya. Maka berapa zakatnya? Minimal adalah 2,5% dari 2 juta, yaitu sebesar Rp50.000. Ya, itu adalah milik orang lain, bukan milik kita. Sehingga harus kita keluarkan zakat tersebut sebelum dimanfaatkan untuk keperluan yang lain. 2,5% silahkan, 5% boleh-boleh saja, baik-baik saja. 10% jelas lebih baik ya, karena Allah juga menyampaikan, waman tata'a khairan fahuwa khairullah. Barang siapa yang melebihkan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Kembali ke pertanyaan tadi, kalau zakat itu kurang, tidak bisa ditutup oleh infak. Zakat harus dilunasi. Adapun infak itu adalah untuk menambah, mungkin untuk memperbaiki infak kita, untuk memperbaiki pengeluaran harta belanja kita di jalan Allah, dan untuk menambah tabungan kita yang sesungguhnya dari harta kita. Saya kira itu, mungkin kalau ada yang hendak minta diperjelas lagi, kami persilahkan. Ada pertanyaan lain Ustadz yang masuk? Monggo. Begini Ustadz, selama ini menurut Ustadz mana yang lebih dominan? Apakah umur atau motivasi belajar yang mempengaruhi penyerapan ilmu? Dan mohon nasihatnya tip-tip cepat menyerap ilmu. Terima kasih Ustadz. Baik, subhanallah ya. Jadi belajar itu tidak dibatasi oleh ilmu. Sebagaimana juga yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Wahai para umatku, wahai orang-orang yang beriman, tuntutlah ilmu itu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Sehingga semenjak akal kita itu sudah bisa difungsikan, pikiran kita sudah mulai bisa diajak bekerja, hendaklah kita isi pikiran kita itu, benak kita itu, otak kita, memori kita dengan ilmu. Dengan cara menuntut ilmu tentunya. Ya, sebab dengan ilmu itu kita bisa berbuat banyak. Kita bisa melakukan apa saja berdasarkan ilmu dan melakukan hal yang benar, hal yang tepat karena sesuai dengan ilmu. Nah, sampai kapan menuntut ilmu itu diwajibkan bagi seorang muslim? Sampai pikiran itu tidak bisa difungsikan lagi, yang diindikasikan dengan kematian. Ya. Nah, banyak sudah dari sini ya, mudah-mudahan sudah kelihatan dulu bahwasanya menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Sejak dari buayan sampai ke liang lahat, terus dari bayi sampai tua, sampai meninggal dunia. Banyak contoh dari saudara-saudara yang ada di negara-negara maju, mungkin secara fisik, secara dohir, secara jasmani itu mengalami cacat, ya, hidupnya di atas kursi roda, kemana-mana dibantu oleh orang, makan pun disuapi, tetapi pikirannya masih bisa diajak untuk bekerja. Ya, prosesornya masih bisa difungsikan. Maka dia menghasilkan banyak sekali karya-karya
spektakuler, ya, karya-karya yang menghebohkan dunia, banyak itu, ya. Maka sebetulnya manusia itu bergantung kepada apa yang dia pikirkan. Kalau dia yakin dia bisa berbuat kebaikan, bisa berbuat sesuatu, bisa menghasilkan produk-produk yang memuaskan, maka insya Allah Allah akan mengizinkan dia. Tapi ketika seseorang berpikiran sebaliknya, pesimis, ya, kemudian takut salah, kemudian menjadikan dia malas seperti itu, ya tentunya meskipun dohirnya seger, jasmaninya kuat, tetapi pikiran yang lemah itu akan melemahkan segalanya. Tapi pikiran yang kuat akan menguatkan segalanya. Nah, pikiran, hati, dan keimanan itu sangat berperan penting bagi seorang manusia untuk menjadi bermanfaat dan bisa menikmati kehidupan dunia yang cuma sebentar dan sekali. Sebab itu sahabat sekalian, ilmu itu sangat penting. Tuntutlah dimanapun kita berada. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti menuntut ilmu. Meskipun sekarang sudah bekerja, tetapi terus tuntutlah ilmu. Mungkin belajar tentang psikologi, mungkin belajar tentang manajemen, mungkin belajar tentang bagaimana mendidik anak, mungkin belajar bagaimana berbicara, mungkin belajar bagaimana membaca dengan baik, membaca Al-Quran, bagaimana belajar yang lain, ya, membersihkan diri, mungkin, ya, bagaimana berikram, bagaimana memuliakan orang tua, teruslah belajar, teruslah di-upgrade ilmunya, sehingga semakin tinggi, semakin tambah ilmu kita, dan semakin tambah usia kita, bertambah pula ilmu yang kita miliki. Insya Allah bagi orang yang beriman dengan bertambahnya ilmu, dia semakin sadar bahwa Allah betul-betul maha luar biasa, betul-betul maha baik, sehingga menjadikan kita bagi orang yang beriman dan berilmu akan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Saya kira itu. Monggo, masih ada yang tidak dimintakan lagi. Ya, terima kasih Ustaz. Ini menyambung masalah zakat tadi Ustaz. Yeah. Jadi kalau kita ragu, bolehkah kita niatkan harta yang kita keluarkan untuk zakat semua Ustaz, tetapi tidak infak, cuma kita niatkan untuk zakat? Mohon penjelasannya lagi Ustaz. Baik, kalau mengeluarkan harta, janganlah ragu-ragu, ya. Maka zakat itu hitung dulu harta kita, kemudian kita keluarkan zakatnya. Jangan sampai ragu-ragu, ya, yang hasilnya tidak pas, ya, tidak tepat perhitungannya, prosentasenya pun juga tidak diperhitungkan, tidak demikian, ya. Kalau memang kita sudah berazam untuk mengeluarkan zakat 2,5%, 5%, 10%, beristiqomahlah di jalan tersebut. Maka hitung dulu. Kemudian sisanya bisa kita, bukan sisanya ya, selain daripada itu, kita bisa menginfakkannya ke jalan Allah, ya, jalan yang lain. Begitu. Sehingga semuanya serba tertata, serba tertib, begitu, ya. Untuk sekali, 2 kali dalam keadaan darurat, bolehlah berpikiran atau berbuat seperti itu tadi. Daripada ragu-ragu, ya wes tak zakati kabeh wae, ya. Tetapi untuk ke depan itu mestinya lebih tertib, lebih baik lagi, ya. Karena zakat itu memang harus wajib diperhatikan, dan yang mustahab juga tertentu. Tetapi infak itu lebih luas nanti aplikasinya, lebih luas nanti pengeterapannya, implementasinya lebih luas lagi, sehingga ke depan nanti lebih tertib lagi. Sebagai kita usahakan untuk tertib, ya. Kita dapat berapa, segera sisihkan, ini zakat, ini infak. Kita dapat berapa, ya kan, kita dapat 100%, yang 10% kita ambil dulu, 5% untuk zakat, 5% untuk infak. Beristiqomahlah di jalan tersebut. Insya Allah, siapa yang beristiqomah dalam kebaikan, itulah yang akan menjadi senjata andalannya. Nah, senjata andalan dalam amal soleh inilah yang bisa kita jadikan sebagai wasilah untuk memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, silakan.
Ya, terima kasih Ustadz untuk tambahannya. Ini ada usulannya dari teman. Ustadz, mohon diadakan pembelajaran khusus kepemudaan bagi pemuda yang sungguh-sungguh diberikan pembekalan lebih seperti halnya bahasa Arab setiap perwakilan ataupun di cabang-cabang. Dikarenakan pengajian remaja di cabang atau perwakilan cuma sederhana mengenai fikih-fikih saja, Ustaz. Baik, baik. Usulan yang bagus ya. Insya Allah sebagian sudah dilaksanakan ya. Sebagian lain tinggal ditindaklanjuti. Ya. Jadi uh, bahkan pelajaran bahasa Arab ya, pelajaran tahsin, membaca kitab, membaca buku tafsir, itu sudah tidak hanya menjadi konsumsi bagi para pemuda saja, ya, para pengurus itu diwajibkan untuk datang, ya, di beberapa perwakilan, ya, tidak semua memang, tergantung dari sumber dayanya, ya. Sehingga di perwakilan tersebut para pengurus itu semuanya harus datang ketika membaca buku tafsir, ketika membahas tentang pelajaran bahasa Arab, dan itu terus berlangsung. Ya. Jadi insya Allah masalah keilmuan kita juga senantiasa meningkatkan, mengembangkan ya, upgrade terus, gitu. Tidak berhenti kepada masalah-masalah fikih saja. Masalah fikih bukan berarti kita mengecilkan ilmu fikih ya. Fikih itu adalah ilmu yang penting sekali. Tapi di samping itu kita juga menambah dengan akhlak. Kemudian tadi ya yang sudah saya sampaikan tadi, pelajaran bahasa Arab, kemudian membaca kitab, ya, membaca buku tafsir, kemudian tahsin, ya tahsin itu juga semua pengurus sudah diseru untuk mengikutinya, ya, sehingga bacaannya juga bagus. Sebagian yang lain mengatakan juga tahfidz, ya, hafalan, ya. Jadi luar biasa insya Allah kegiatan-kegiatan di majelis kita sudah sangat bagus, ya, sangat beragam dan sangat maju insya Allah. Tinggal kekuatan dan kemauan kita, ya. Kalau kita mau mengikuti semuanya dan kita mampu, silahkan. Kalaupun tidak, ya disesuaikan dengan kemampuan kita. Ya insya Allah, kalaupun dengan gelombang itu pun juga sudah baik, sudah lumayan. Ikuti dengan kelompok, ya. Kalau itu sudah istiqomah, bisa ditingkatkan dengan pelajaran tahsin. Tahsin sudah ikut istiqomah, tingkatkan lagi dengan pelajaran membaca buku tadi, membaca kitab. Sudah istiqomah lagi, tambah lagi dengan pelajaran bahasa Arab. Ya, insya Allah tidak akan pernah habis ilmu Allah itu dikaji. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Untuk pengkajian tentang khusus untuk kepemudaan di beberapa perwakilan juga sudah jalan. Ya, memang tidak semuanya ada, tapi bertahap. Dan itu memang merupakan salah satu program kita untuk memberikan masukan-masukan, isian-isian, materi-materi khusus kepada para generasi muda kita. Nah, dalam waktu dekat ini yang akan kita berikan adalah penyuluhan tentang rokok. Ya, karena ternyata rokok itu memang ya sudah dimulai dari SD, SMP, SMA, maka sejak dini pun kita akan memberikan masukan-masukan informasi tentang keburukan merokok itu. Sekilas informasi bahwasanya orang yang merokok itu anaknya menjadi tidak cerdas. Ya. Maka kita menginginkan, padahal kita menginginkan agar generasi penerus kita adalah generasi-generasi yang cerdas. Nah, kalau kita memang serius dengan keinginan kita itu, sebenarnya kita menghindari rokok. Karena rokok akan menjadikan anak kita itu menjadi tidak cerdas. Nah, orang yang tidak merokok, anaknya menjadi anak-anak yang cemerlang. Nah, ini salah satu penyuluhan yang akan kita sampaikan juga kepada generasi muda. Agar mereka semua generasi muda kita itu terjauh dari hal-hal yang mubazir, dari hal-hal yang tidak baik, ya, dari hal-hal yang sia-sia. Tapi kita aktifkan generasi muda kita dengan aktivitas-aktivitas yang baik, kita install dengan ilmu-ilmu yang maju, yang menjadikan mereka berpikir cerdas,
menjadikan mereka mau maju, itu insya Allah kita sibukkan mereka dengan hal-hal yang baik, sehingga mereka menjadi generasi yang siap untuk mengelola bangsa ini kelak di kemudian hari. Demikian. Waktu di kampung ada tetangga yang belum sholat, bahkan suka judi. Akan tetapi setiap hari kurban selalu berpartisipasi berkurban. Akhirnya ada banyak komentar dari tetangga lainnya. Pertanyaannya, bagaimana sikap atau perkataan yang benar apabila ada komentar yang cenderung buruk, Ustadz? Mohon penjelasan. Ya tentunya tabayun. Tabayun. Karena mungkin itu kabar-kabar saja, sedangkan kenyataannya mungkin kita belum tahu, maka kita tabayun. Ya istilah kerennya adalah konfirmasi pada yang bersangkutan. Kalau memang benar bahwa si fulan tersebut tidak sholat, ya. Kalau tidak sholat loh ya, tidak sholat, maka katakan bahwasanya kurban ini adalah untuk orang-orang yang beriman saja, bukan suatu kewajiban dan bukan suatu yang diharuskan. Ya, kalau dia tidak beriman, kalau dia tidak sholat, berarti kan orang kafir. Orang kafir kurbannya tidak akan diterima, tidak berpahala. Itu satu. Yang kedua, mungkin ketika kita konfirmasi, ternyata dia bukannya tidak sholat, hanya kadang-kadang meninggalkan sholat karena ketidaktahuannya. Yang semacam ini kita nasihati juga. Artinya dia bukan seorang yang kafir, hanya karena keilmuannya, karena masih jahil, ini kadang-kadang meninggalkan sholat, kita nasihati agar tidak meninggalkan sholat, supaya menjadi mukmin yang sebenarnya. Ya. Ini. Kemudian kita lanjutkan lagi. Bagaimana dengan hal kurbannya? Bagaimana dengan hal kurbannya? Ya, kita sampaikan bahwasanya kurban itu tidak wajib, ya, tidak wajib dan tidak ada keharusan, ya kan? Maka lebih baik perbaiki dulu sholatnya, ya, perbaiki dulu, lengkapi dulu keimanannya sehingga lebih mantap, ya kan? Nah, kemudian lebih jauh lagi juga kita tanyakan, apakah hewan korban ini hasil dari judi, atau dari kemaksiatan yang lain, atau dari hartanya yang halal. Kalau dari hartanya yang halal, tentunya kita sambut dengan baik. Oke Bapak, kita akan membantu Bapak untuk melaksanakan ibadah kurban. Jadi kita sifatnya adalah membantu, ya, bukan merebutnya atau merasa senang dengan keikutsertaannya, tidak. Ya, karena prinsipnya kita adalah membantu sebagai panitia kurban, kita membantu dia melaksanakan ibadah kurban. Insya Allah semuanya masing-masing berpahala kalau memenuhi syaratnya. Nah, itu kalau halal. Kalau memang itu adalah setelah kita konfirmasi merupakan hasil dari perjudian, tentunya tidak boleh diterima. Karena itu adalah barang yang haram. Ya, barang yang haram tidak boleh dicampurkan dengan barang-barang yang halal. Gitu ya. Atau dari hal kemaksiatan yang tidak jelas, ya, mungkin tercampur sebagian dari judi, sebagian dari harta yang halal, maka ini pun juga tidak bisa diterima. Ya, tidak bisa diterima. Yang bisa diterima adalah dari harta yang benar-benar bersih, benar-benar halal, dari keringatnya yang hasil jerih payahnya, bukan dari hasil perjudian atau merupakan harta campuran, tidak bisa diterima yang semacam itu. Maka bagaimana sikap kita, kembali pada pertanyaan, bagaimana sikap kita kepada kabar-kabar yang negatif seperti itu, kita konfirmasi langsung kepada orangnya. Dengan penuh tanggung jawab, ya, dengan bersahabat, dengan kekeluargaan, karena kita sebagai umat Islam adalah peace, ya, adalah umat yang damai. Ya, tidak perlu emosi, di sisi lain tidak perlu rendah hati atau tidak perlu rendah diri. Ya. Laksanakan saja dengan santai, dengan nyaman, begitu. Kita konfirmasi, kita tanya baik-baik, lalu kita berikan solusi, ya, lalu kita sampaikan juga aturan main di kepanitiaan. Kalau memang tidak bisa menerima, ya sampaikan. Kami tidak bisa membantu, kami tidak bisa menerima, karena tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke dalam ibadah kurban.
Silahkan bagi Bapak untuk melanjutkannya sendiri atau mencari tempat yang lain. Ingat, tanggung jawab kita adalah kepada Allah, bukan kepada manusia. Monggo, silakan. Mudah-mudahan lancar semuanya. Iya, terima kasih Ustaz. Menambah lagi tentang kurban Ustaz. Ya, kenyataan di kampung memang demikian Ustaz. Kadang banyak di antara warga, ada sebagian juga dia berkorban tetapi dari hasil uang yang haram. Dari permasalahannya gini Ustaz, untuk korban sapi ada 7 orang peserta. Dari salah satunya itu dia memakai uang yang dikatakanlah uang yang tidak halal. Bagaimana untuk korban tersebut Ustaz? Mohon untuk penjelasannya. Baik, jadi tadi sudah disampaikan bahwasanya kalau sudah bercampur dengan harta yang tidak halal atau bercampur dengan harta yang haram, maka semuanya menjadi haram. Ya, tidak bisa harta yang haram dicampur dengan harta yang halal kemudian jadi halal, tidak. Sebaliknya, harta yang haram dicampur dengan harta yang halal, meskipun lebih banyak halalnya, itu akan menjadi harta yang haram. Sehingga ibadah kurbannya juga tidak bisa diterima. Karena ibadah kurbannya menjadi dagingnya adalah daging yang haram, bercampur nanti dengan daging kurban yang lain, nah ini akan mencemari. Ya, maka sebagai panitia juga harus tegas ketika sudah dikonfirmasi bahwa sebagian dari hewan kurban tersebut dibeli dari harta yang tidak halal atau dibeli dari harta yang haram, maka sebagai panitia yang tegas tidak bisa menerima hewan kurban yang seperti itu. Gitu nih. Tapi tentunya disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Baik. Ketegasan juga harus. Oke, monggo. Iya, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Mungkin masih ada waktu beberapa menit lagi, sudah tidak ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Mungkin bisa dilanjut kembali Ustaz. Baik sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sambut ibadah kurban ini dengan suka hati, dengan sukacita ya, dengan bangga karena Allah memberi kesempatan kepada kita waktu untuk membuktikan ikrar kita, sesungguhnya sholatku, ibadah sembelianku, hidup dan matiku adalah untuk Allah. Pembuktiannya adalah kurban ini. Ya, untuk sahabat-sahabat yang ada di Korea silahkan, apakah akan mengirim dana ke sini di pusat untuk diselenggarakan di pusat di sini, kemudian dibagi-bagikan sehingga nanti pahalanya sudah langsung tercatat, ya. Atau mau diselenggarakan sendiri di Korea, silahkan. Prinsip adalah jangan sampai terlewatkan kesempatan yang mahal ini. Ya. Nah, tetapi ekstrimnya, meskipun sudah kita tunggu-tunggu, sudah kita harapkan, ya, dan tiba waktunya untuk membuktikan ikrar kita tadi, yaitu Idul Kurban, menyembelih hewan ternak. Tetapi Allah belum mengizinkan, ya, mungkin karena kecerobohan kita juga untuk menyembelih hewan kurban, kita jangan a priori, ya, jangan kemudian kecil hati, apalagi patah semangat, tidak. Berperan serta aktiflah, ya, berkontribusilah pada kegiatan-kegiatan Idul Kurban. Mungkin kita ikut ngeleti, ya, mungkin kita ikut motong-motong dagingnya, mungkin kita ikut menggodok ususnya, mungkin kita ikut panitia distribusi, ikut panitia yang nempeli besek, dan seterusnya, ikut sertalah. Mudah-mudahan nilai yang baik juga akan kita dapatkan ketika kita melancarkan jalan dakwah atau syiar-syiar Islam ini. Yang salah satunya adalah menyembelih hewan kurban, kemudian dibagi-bagikan. Nah, kalau meleset pada tahun ini, kita azamkan tahun depan harus, maksudnya tahun depan tidak boleh meleset lagi, jangan sampai meleset lagi, ya. Tapi ini masih ada beberapa waktu, dan saya yakin teman-teman di Korea dimudahkan rezekinya oleh Allah, amin ya. Sehingga ibadah kurban bukan suatu hal yang sangat berat, bahkan bisa dilakukan tadi, kita kirimkan uang
Semuanya begitu dikumpulkan di Korea, kemudian dikirimkan lewat majelis. Lalu kita wujudkan sapi di sini, nanti kita akan sampaikan bahwa ini adalah sapi dari Korea. Sapi dari majelis tafsir Al-Quran, warga majelis tafsir Al-Quran di Korea. Disembelih di Solo untuk dibagi-bagikan. Ya. Insya Allah 2 tahun yang lalu juga kita lakukan yang seperti itu, yang dari Jepang ya. Dari Jepang kita urunan 1,5 jutaan, kemudian kita kirimkan ke pusat di Solo. Alhamdulillah dapat sapi besar sekali. Ya, sehingga alhamdulillah bisa disembelih lalu dibagi-bagikan. Ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian, waktu demi waktu yang kita lewati, rezeki yang datangnya silih berganti, tiada henti, kenikmatan, anugerah yang senantiasa tercurah, menjadikan kita semakin sadar untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah Allah sebagai tujuan dan akhirat sebagai orientasi. Mudah-mudahanlah kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan kebaikan, mengikuti petunjuknya, senantiasa berjalan di atas pedoman yang sudah Allah turunkan, dan senantiasa kita dirahmati dan diridhoi Allah sampai waktu perjumpaan kita dengannya, ajal menjemput kita. Dari saya cukup. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kata-kata yang menyinggung, saya mohon dihalalkan. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.